Kontaminasi makanan. Patogen juga dapat masuk ke tubuh melalui makanan dan minuman yang dikonsumsi. Kontaminasi makanan bisa terjadi melalui makanan yang tidak dicuci dengan baik, dimasak kurang matang, atau diolah dengan cara yang kurang bersih. Lalu ada darah dan cairan tubuh lainnya. Jenis patogen tertentu seperti Plasmodium dapat menginfeksi tubuh dengan masuk melalui darah melalui gigitan nyamuk. Tak hanya itu, patogen juga bisa masuk melalui darah atau cairan tubuh lain, seperti cairan vagina dan air mani. Beberapa jenis penyakit yang dapat menular secara seksual adalah HIV, gonore, sifilis, hepatitis B, dan selanjutnya ada udara. Selain melalui kontak fisik dan kontaminasi makanan atau minuman, ada juga bisa terinfeksi patogen hanya dengan menghirup udara. Pasalnya, proses penularan infeksi bakteri, virus, dan jamur dapat terjadi melalui udara dan terkontaminasi patogen. Beberapa penyakit infeksi yang dapat menular melalui udara adalah flu dan COVID-19. Next, slide selanjutnya. Cara mencegah patogen masuk ke dalam tubuh. Di antaranya adalah menjaga kebersihan dengan rutin, mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas, mendapatkan vaksin untuk mencegah datangnya penyakit, konsumsi vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Sebelum memasak, pastikan sudah mencuci bahan makanan dengan bersih untuk menghindari bakteri atau cacing yang terdapat pada sayuran, buah, daging yang ingin dimasak, sehingga tidak menyebabkan keracunan makanan. Tidak saling bertukar barang dengan orang lain, jauhi daerah yang sedang mengalami wabah penyakit. Saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Nisrina. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Untuk pertanyaan, kami batasi 3 pertanyaan karena keterbatasan waktu. Mangga yang mau bertanya boleh langsung komen aja di chat room. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk presentasi, terima kasih ya tim penyaji. Apakah hanya satu kelompok yang presentasi atau ada lagi? Ada lagi, Ibu. Ada lagi, silahkan dilanjutkan dulu ya. Sembari yang mau bertanya boleh tulis saja di kolom chat. Siap, Ibu. Enggak, silahkan. Izin saya scan, Ibu. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjadi moderator yang mengenai tentang patogenesis mikroorganisme dari kelompok 9, yaitu Adana Syakila, Putri Indah Jolito, dan saya sendiri, Rahma Malia Marani. Next, Cak. Dan di sini ada materinya yang akan dibahas, yaitu variasi mikroorganisme, patogenesis bakteri, proses bakteri dalam menimbulkan penyakit, contoh patogenesis bakteri, patogen. Next, ya. Nah, di sini ada pengertian patogenesis. Apa sih patogenesis itu? Patogenesis itu mekanisme infeksi dan mekanisme perkembangan penyakit, sedangkan infeksi itu invasi inang oleh mikroba yang memperbanyak dan bersosiasi dengan jaringan inang.
Nah, di sini patogen yang tadi itu materi atau organisme yang dapat menyebabkan penyakit pada inang. Nah, dalam ini tuh kayak kelompok bakteri itu ada dibagi itu jadi 3. Yang pertama ada agen penyebab penyakit, patogen oportunistis, dan non-patogen. Non-patogen itu bakteri yang tidak pernah menjadi patogen. Patogen oportunistik itu biasanya adalah flora normal dan menyebabkan penyakit bila menyerang bagian yang tidak terlindungi, biasanya terjadi pada orang yang kondisinya tidak sehat. Next. Nah, kita sekarang masuk ke faktor virulensi. Di sini virulensi bakteri adalah ukuran patogenesis organisme. Virulensi ini berbanding lurus dengan kemampuan organisme menyebabkan penyakit. Tingkat virulensi dipengaruhi oleh jumlah bakteri, jalur masuk ke tubuh inang, mekanisme perlahan inang, jumlah virulensi bakteri. Mikroorganisme patogen ini memiliki faktor virulensi yang dapat meningkatkan patogenesisnya dan memungkinkan berkolonisasi atau menginvasi jaringan inang dan merusak fungsi tubuh normal. Di sini ada faktor pelekatan, yaitu mikroorganisme patogen memperoleh akses memasuki tubuh ruang melalui pelekatan pada permukaan mukosa inang. Ada adhesi fimbriae atau fili, adhesi fimbriae. Fimbre ya. Iya Ibu. Makasih Ibu. Kalau adhesi itu proses bakteri menempel pada permukaan sel inang. Pelekatan terjadi pada sel epitel. Adhesi bakteri ke permukaan sel inang memerlukan protein adhesin. Adhesin dibagi menjadi 2 nih yang ini, fimbriae sama afimbriae. Yang fimbriae ini struktur menyerupai rambut yang terdapat pada permukaan sel bakteri, tersusun atas protein yang tersusun rapat dan memiliki bentuk silindris. Nah, kalau afimbriae itu struktur yang menyerupai rambut yang terdapat pada permukaan sel bakteri, tersusun atas protein yang tersusun rapat dan memiliki bentuk silinder helix. Next, ya. Next lagi, Cak, maaf. Nah, di sini patogenesis bakteri yang akan dibahas oleh Putri Indah Jolita. Moderator, di sini saya akan menjelaskan tentang patogenesis bakteri. Di mana di patogenesis bakteri itu ada yaitu ada eksotoksin yang mana merupakan protein bakteri yang diproduksi dan dikeluarkan ke lingkungan selama pertumbuhan bakteri patogen. Banyak bakteri patogen yang dapat menyerang seluruh bagian tubuh inang. Meskipun pada akhirnya akan berkoloni di suatu tempat saja, bakteri ternyata mengeluarkan toksin berupa eksotoksin dan endotoksin, di mana endotoksin ini merupakan lipid A sebagai bagian dari lipoposakarida membran luar bakteri gram negatif. Ketika bakteri patogen terbenam dalam permukaan sel inang, akan menyebabkan pelepasan senyawa protein seperti komplemen dan sitokin berlebih yang dapat ikut merusak sel atau jaringan sekitarnya. Next, Cak. Ini menimbulkan penyakit. Next.
bakteri dalam menimbulkan penyakit itu ada 4. Yang pertama yaitu jalan masuk mikroorganisme ke tubuh inang, di mana terdiri dari 3, yaitu ada saluran pernafasan, saluran pencernaan, dan terakhir yaitu kulit. Yang kedua yaitu kolonisasi, di mana tahap pertama dari infeksi mikroba adalah koloniasi, pembentukan patogen di portal masuk yang tepat. Patogen biasanya menjajah jaringan inang yang berhubungan dengan lingkungan eksternal. Yang ketiga yaitu ada kepatuhan spesifik jaringan bakteri tusal dan jaringan permukaan, di mana ada 3, yaitu tisu tropisme, spesifitas spesies, genetik kekhususan dalam suatu spesies. Dan yang terakhir yaitu mekanisme kepatuhan tusal atau jaringan permukaan, di mana ada 2, yaitu non-spesifik kepatuhan, yakni lampiran reversibel bakteri untuk eukaritik permukaan, atau disebut juga dengan docking. Yang terakhir yaitu ada kepatuhan tertentu atau lampiran permanen reversibel mikroorganisme ke permukaan, atau disebut juga dengan penahan. Next. Next ya. Oke. Nah, baiklah, di sini ada faktor yang mendasari mekanisme patogenesis bakteri. Yang pertama itu ada invasiveness, kemampuan untuk menjadi untuk kepatuhan dan multiplikasi sel. Mungkin Jolito ada kendala jaringan, jadi saya ambil alih dulu. Di sini ada faktor yang mendasari mekanisme patogenesis bakteri, yaitu ada invasiveness, exotoxin, toxigenesis, dan endotoksin. Invasiveness ini kemampuan untuk menyerang jaringan. Ini meliputi mekanisme untuk kolonisasi, yaitu kepatuhan dan multiplikasi awal, produksi zat ekstrakuler yang memfasilitasi invasi atau invasis, dan kemampuan untuk memotong atau mengatasi mekanisme pertahanan inang. Eksotoksin ini racun yang dilepaskan dari sel bakteri dan dapat bertindak di bagian jaringan yang menghapus situs pertumbuhan bakteri. Kalau toksigenesis, kemampuan bakteri untuk menghasilkan racun, bakteri dapat menghasilkan 2 jenis racun disebut eksotoksin dan endotoksin. Endotoksin ini dapat dilepaskan dari pertumbuhan sel-sel bakteri hasil dari pertahanan inang efektif atau misalnya lisosim atau kegiatan antibiotik tertentu. Next, ya. Ya, selanjutnya ada contoh dari contoh patogenesis. Yang pertama, ada bakteri pada saluran pencernaan. Contohnya yaitu Escherichia coli. Infeksi dan virulensi. Escherichia coli. Halo. C-nya kecil ya. Bacanya Ambu. jangan pakai C ya. Kami di sini sering sekali kan E. coli sama Staphylococcus tuh disebut-sebut. Kalian tuh dulu ya. Biasakan Escherichia coli. C-nya kecil. Ya, ini memang susah sekali sih kalau dengan daring ini. Jangankan dengan daring, luring aja salah wae ya. Salah saja. Siapa ini teh? Nasya? Iya, Sok Bu.
Diulangi. Escherichia coli. Iya, Ibu. Yang pertama ada Escherichia coli. Tuh kan soli, lain soli. Coli. Ya, Ibu, Kak. Escherichia coli, C-nya kecil ya. Kalau kamu ngambil dari makalah dari internet apa di ini lagi ya. Diedit lagi. Belum tentu betul semua itu. Sok, Iya, Ibu. Escherichia coli. Ulangi. Selanjutnya ada Escherichia coli. Infeksi dan virulensi. Infeksi melalui konsumsi air atau makanan yang tidak bersih. Racunnya dapat menghancurkan sel yang melapisi saluran pencernaan dan dapat memasuki aliran darah, berpindah ke ginjal dan hati. Hal ini menyebabkan perdarahan pada usus yang dapat mematikan anak-anak dan orang tua. Selanjutnya ada patogenesis. Untuk Escherichia coli, penyakit yang sering ditimbulkan adalah diare. E. coli ini diklasifikasikan berdasarkan sifat virulensinya, dan setiap grup klasifikasinya memiliki mekanisme penularan yang berbeda-beda. Untuk penularannya, yaitu dengan kontak dengan tinja yang terinfeksi secara langsung, seperti makanan dan minuman yang terkontaminasi oleh tangan yang kotor, serta tidak mencuci tangan dengan bersih setelah buang air besar. Untuk contoh yang kedua, yaitu untuk infeksinya masuk ke tubuh orang melalui makanan atau minuman yang tercemar oleh bakteri. Yang ditimbulkan adalah peradangan pada saluran pencernaan sampai rusak. Penderita ini akan mengalami diare. Yang kedua ada patogenesis, yaitu menghasilkan toksin LT. Invasi ke sel mukosa usus halus tanpa berproliferasi dan tidak menghancurkan sel epitel. Bakteri ini langsung masuk ke lamina propria yang kemudian menyebabkan infiltrasi sel-sel radang. Untuk penularannya yaitu melalui makanan yang erat kaitannya dengan perjamuan makanan. Yang terjadi yaitu sering sakit perut yang mendadak. Jadi melalui kontak makanan yang terjangkit atau terkontaminasi bakteri. Bakteri ini dapat menyebabkan keracunan makanan, yaitu perfringens, yang merupakan istilah yang digunakan untuk keracunan makanan atau yang disebabkan oleh Clostridium perfringens. Clostridium perfringens. Ya. Ya. Terus ada patogenesis yang menghasilkan toksin LT dan toksin merangsang enzim adenilat siklase pada dinding usus yang mengakibatkan bertambahnya konsentrasi CAMP. Siklus adenosin monoposfat. Kalau LT singkatan dari apa, LT? Ya, singkatan dari apa, Nasa? Belum tahu. Labil toksin ya. Ada ST, ada LT. S stabil sama L labil. Labil toksin gitu ya. Jadi si toksin yang labil ini merangsang enzim adenyl siklase pada dinding usus. Kemudian ini enzim adenyl siklase dirangsang oleh toksin ya. Ini ada toksin ini dari Clostridium perfringens ya. Kemudian meningkatkan ini konsentrasi siklus adenosin monoposfat. Ini normal biasa kalau kita diare mules makan ini, tapi karena toksin dipacu nih jadi meningkat sehingga hipersekresi. Jadi pengeluaran yang berlebih air dan klorida di dalam usus ya, mengakibatkan reabsorpsi natrium terhambat. Jadi natrium itu dari elektrolit itu ya dihambat. Jadi menyebabkan diare.
Gitu ya, ini patogenesis ini mesti dipahami nih. Hampir semua diare itu begini. Dari racun yang dihasilkan bakteri dalam makanan. Itu khusus. Terus lanjut. Baik Ibu, selanjutnya sehingga hipersekresi air dan klorida dalam usus. Hal ini mengakibatkan reabsorpsi Na terhambat dan menyebabkan diare. Untuk penularannya dengan makanan yang terkontaminasi oleh tanah dan tinja, di mana makanan tersebut sebelumnya disimpan dengan cara yang memungkinkan kuman berkembang biak. Selanjutnya ada bakteri patogen saluran urogenital. Contohnya yang pertama ada Treponema pallidum. Pallidum Organisme ini ya, nggak pakai i, pallidum. Iya Ibu. Contohnya yang pertama ada Treponema pallidum. Organisme ini dapat dikenal paling jelas pada suatu spesimen klinis yang berasal dari luka sifilitik, stadium primer dan sekunder, di bawah mikroskop medan gelap. Penyebabnya yaitu penyakit sifilis. Untuk pencegahannya tidak ada vaksin terhadap sifilis. Untuk perseorangan, penggunaan kondom sangat efektif. Untuk masyarakat, cara utama pencegahan sifilis ialah melalui pengendalian yang meliputi pemeriksaan serologis dan pengobatan penderita. Sifilis bawaan dapat dicegah dengan perawatan prenatal atau sebelum kelahiran yang semestinya. Contoh kedua yaitu ada Leptospira interrogans. Penularan penyakit ini bisa melalui tikus, babi, sapi, kambing, kuda, anjing, serangga, burung, landak, kelelawar, dan tupai. Leptospirosis tidak menular langsung dari pasien ke pasien. Sekali berada di aliran darah, bakteri ini bisa menyebar ke seluruh tubuh dan mengakibatkan gangguan, khususnya hati dan ginjal. Untuk pengobatan dan pencegahannya, pengobatannya awalnya memegang peranan penting, yaitu penggunaan pensilin dan streptomisin yang dianjurkan. Pengobatan tidak berguna bila terjadi kerusakan pada ginjal. Streptomisin pada dosis yang tinggi dapat mencegah karir. Bila leptospirosis merupakan wabah, maka pencegahan utama yang dilakukan adalah pengendalian tikus dan pencemaran air. Leptospira dapat bertahan dalam air yang bersifat basah beberapa hari, namun hanya dapat bertahan dalam sampah selama 12 jam. Mikroorganisme ini sangat peka terhadap kering dan panas. Pencegahan juga dapat dilakukan dengan cara vaksinasi. Perlindungan yang ditimbulkan kira-kira 1 tahun. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu patogenesis adalah suatu infeksi bakteri yang meliputi proses infeksi dan mekanisme yang menyebabkan timbulnya gejala penyakit. Dalam hal ini, infeksi berasosiasi dengan jaringan inang, dan bakteri dapat merusak pertahanan inang dimulai dari permukaan kulit, saluran pencernaan, saluran respirasi, dan saluran urogenitalia. Contoh yang menyerang saluran pernapasan yaitu bakteri E. coli, penyakit yang ditimbulkan adalah diare. Baik, terima kasih semuanya. Sekian dari kelompok 9. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom chat. Terima kasih.
Oke, sudah selesai ya presentasinya. Terima kasih kepada tim penyaji. Halo, ini suaranya kok ini ya, nggak bagus. Oke, sudah ada pertanyaan di kolom chat ya. Hafiza. Ada 3 pertanyaan ini kalau tidak salah ya. Halo, Silahkan didiskusikan dulu sebelum kita Hafiza is network bandwidth rendah. nanti akhir ya. Halo, Iya, Ibu. ini suaranya gimana? Iya, dari Ibu Hafizanya suaranya terputus, Ibu. Suaranya kayak yang ini ya. Sama berarti ya. Suara saya nggak Bukan. bagus ya, Bu ya? Kenapa itu bandwidth is low katanya? It's network. Ya, Bu, di lab susah sinyal, takut kalau dihidupin kameranya nanti gitu. bisa Nah, sekarang bisa. keluar. Jadi kadang lup-lupnya. Adik-adik bisa dengar suara. Lucu, jadi suaranya kayak yang selebor. Silahkan yang mau menjawab diskusi ya, Ambu. Nah, Anas? sekarang Oh gitu. suaranya lambat. Oh ya, ampun, isinya memang di kampus Ini di susah lab. sinyalnya. Di lab. Tapi kadang, nah sekarang jelas. Yang di kolom chat. Sinyalnya. Aduh. Ya, Cok, gimana adik-adik? Ayo Anak-anak. untuk kelompok A dan Nah, hilang lagi. Udah ada beberapa pertanyaan nih. Ibu izin menjawab untuk pertanyaan dari Listia. Iya, mangga. Menurut WHO, dibenarkan bahwa virus corona dapat menyebar melalui partikel udara. Istilah lainnya disebut airborne aerosol. Aerosol ini adalah partikel cair atau padat yang mengumpul di udara. Aerosol terbentuk ketika tetesan kecil atau droplet menguap lebih cepat daripada jatuh ke tanah. Virus corona dapat dilepaskan seseorang yang terinfeksi ketika mereka bernapas, bersin, berbicara, dan batuk. Tetesan tersebut mengandung virus yang dapat melayang di udara dalam waktu sampai 3 jam. Orang yang berjarak dekat dengan seseorang yang terinfeksi ini berisiko terpapar virus yang dapat menyebar di ruang tertutup dan memiliki ventilasi udara yang buruk. Virus dapat menetap di udara sehingga terhirup orang-orang di ruangan tersebut. Oke. Halo. Suara saya bagus. Iya, menyebar di sini maksudnya betul ya. Dari kelompok A tadi menjawab bahwa menyebar di sini artinya transmisinya ya melalui udara tadi misalnya droplets gitu ya. Dan transmisi melalui udara ataupun airborne tadi ya, airborne
Kemudian kalau terhirup maka dapat menularkan ataupun si virus ini bisa bertemu dengan sel inangnya di daerah saluran pernapasan gitu ya, sel-sel di saluran pernapasan. Oke, silahkan dilanjutkan. Merisa, pertanyaan dari Mary Arsela ya. Kalau suara saya kedengaran. Jelas, sekarang jelas. Tidak, rupanya anak-anak masih mikir nih jawaban yang lain. Oke. Jam 9:10. Selesai ini jam 9:10 ya adik-adik ya. Ya selesai, Iya. pertanyaannya belum. Tapi bisa kalau ini pertanyaannya kan ada berapa? 3 tadi. Silahkan dijawab dulu ya, selesaikan ini. Ya, Ibu, izin menjawab yang pertanyaan Firly. Untuk perawatan prenatal yang dilakukan untuk menangani sifilis bawaan. Sifilis bawaan itu bisa dicegah dengan penapisan ibu hamil selama hamil. Menurut USPSTF atau United States Preventive Service Task Force, itu wanita harus dites dulu kalau misalnya positif, nanti ada perawatan antenatalnya. Gimana? Tadi ulangi. Coba ulangi. Gini, Bu. Jadi di sini sifilis bawaan itu bisa dicegah dengan penapisan ibu hamil selama hamil. Menurut USPSTF itu wanita harus jadi dites dulu kalau misalnya nanti positif, nanti ada perawatan antenatal ya. Benar tidak, Bu? Akhir. Jadi begini ya, sifilis itu penyakit menular seksual ya, disebabkan oleh Treponema pallidum. Dia bakteri yang sangat tipis dinding selnya, tidak bisa diwarnai gram. Jadi harus dengan mikroskop medan gelap. Seperti tetes gantung ya, pernah lihat. Jadi kelihatan seperti bening saja di lapang pandangnya yang digelapkan ya. Objektifnya khusus itu. Miriplah dengan preparat tetes gantung gitu. Karena sangat halus sekali, tapi dia bakteri ya. Terus tapi karena bakteri yang masih bisa diobati asal ketemu dini ya di awal. Sifilis ini bisa ditularkan dari ibu hamil ke bayi melalui plasenta. Kalau bakteri lain ya, infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri itu bukan langsung ya dari ibu, tetapi melalui jalan lahir. Jadi karena di vagina ibu itu ada bakterinya seperti GO tuh ya, Chlamydia, Haemophilus ducreyi, itu ibunya menderita. Masuk bayi lahir melalui vagina gitu ya. Tapi kalau misalnya disesar ya itu lain lagi ya. Ini melalui vagina biasanya ke mata atau bisa ke pernapasan, jadi gangguan di paru-parunya. Tapi kalau misalnya ini sifilis memang berbahaya sekali dan ini kronis ya, gejalanya bisa awal-awal tidak nampak 5 tahun, 10 tahun kemudian timbul. Jadi bisa transplasenta, jadi melalui plasenta ibunya. Ibunya makanya diantisipasi. Dari mana sih itu? Karena memang jorok ya. Jadi hubungan seksual yang sembarangan biasanya pada PSK lah ya. Atau ya ibunya tidak, istrinya di rumah misalnya tidak kerja, itunya ya laki-lakinya yang kerja, si bapaknya kerja di luar. Nah, hubungan dengan yang lain, seks bebas itulah ya. Jadi sepertinya yang IMS ini sangat ini sekali. Ini bukan HIV ya, bukan oleh virus, oleh bakteri.
Jadi jorok aja lah ya. Tapi insya Allah kalau hubungan suami istri ini normal saja sesuai dengan aturan agama, ya sama-sama memelihara kesucian hubungan antara suami istri, insya Allah nggak ada. Ya, ada adabnya itu ya, tidak sembarangan ya. Kita bisa kontak seksual itu ada aturannya ya, tidak sembarangan. Ya kalau misalnya itu ya boleh dikatakan ya dosa ya. Hukuman dari Allah juga itu bisa. Tapi kalau sah secara suami istri dan baik-baik saja sesuai dengan norma agama, insya Allah nggak akan ya. Nah itu bahayanya sepertinya orang tuanya yang berdosa ya, bersalah, anaknya yang menanggung derita di sini. Jadi harus diperiksa, makanya pasangan suami istri itu harus periksa, benar ini lajang, benar ini masih gadis, diperiksa tuh ya, tidak punya penyakit apa, sehat-sehat normal, baru boleh, harusnya begitu tuh, jangan malu-malu ya, diperiksa darahnya ya. Nah, kalau misalnya terbukti nih setelah terjadi kehamilan, nah ibunya harus dijaga. Itu maksudnya supaya, karena sifilis ini sekali lagi menularnya melalui plasenta, artinya diturunkan bukan ditularkan ya. Kalau tadi yang Ibu jelaskan tadi itu ditularkan. Jadi begitu ya perawatannya. Makanya itu pencegahan memakai kondom ya. Ngapain? Kalian masih online di sini. Orangnya sudah ada. Siap Ibu, terima kasih. Ya, itu. Ya, Ibu. Jadi betul yang dijelaskan tadi. Jadi apa ya, pencegahan kayak yang PSK itu pakai kondom. Boleh nggak masalahnya ya hubungan di luar nikah? Hubungan sembarangan tidak pada suaminya. Begitu ya. Tapi ya kita sebagai petugas kesehatan masa membiarkan saja ya. Sementara kan si bayi itu tidak bersalah istilahnya ya. Jadi orang tuanya tetap, jadi kita sesuai dengan tugas kita ya. Sebagai petugas kesehatan yang memberikan nasihat, memberikan cara bagaimana sih mencegah supaya tidak terjadi lebih parah, minimal ya sedikit-sedikit dengan memberikan pelatihan ya, penyuluhan sedikit-sedikit aja yang kita bisa dengan baik-baik. Itu juga salah satu tugas kita ya untuk mencegah terjadinya penularan melalui nasihat-nasihat, penyuluhan ya, meskipun tidak secara langsung, secara baik-baik tentunya ya, karena tidak semua orang bisa menerima. Begitu ya, terlalu diam juga kita jangan, karena sedikitnya kita tahu. Ya, siap Ibu, terima kasih. Nah, cukup silakan. Ya, izin menjawab lagi Bu yang Ya. Marcella Merisa Putri, bagaimana cara mengatasi penyakit jika terkontaminasi bakteri Salmonella SPP. Jadi pengobatan Salmonella ini dapat ditangani dengan obat anti diare dan antibiotik dengan dosis yang tepat. Biasanya itu dapat reda sendiri itu dalam 2-3 hari. Mungkin segitu. Marcella. Ya, yang menanya sudah ini paham? Siap Ibu, terima kasih Iya, sip. sudah menjawab. Sudah habis pertanyaannya? Sudah tidak ada lagi, Bu. Oh ya, sip. Ya silahkan kalau begitu. Kita tutup saja ya. Siap, Ibu. Mohon maaf karena Ibu lagi WFH, mungkin Ibu siangan ke sananya ya. Siap. Jadi ada Bu Hafizah sama Pak Asep. Ini lagi nih.